Pembahasan soal. Seorang pasien perempuan 72 tahun didiagnosis menderita osteoporosis parah setelah mengalami patah tulang pinggul. Dokter memutuskan untuk memulai terapi dengan alendronat 70 mg yang diminum seminggu sekali. Pasien merasa heran, kenapa ia hanya perlu minum obat seminggu sekali, padahal obat lain untuk penyakit kronis seringkali diminum setiap hari. Perawat menjelaskan bahwa hal ini terkait dengan sifat unik obat alendronat yang memiliki waktu paruh eliminasi yang sangat panjang hingga 10 tahun. Nah, apa alasan alendronat dapat memiliki waktu paruh yang cukup panjang? Nah, ini tadi jawabannya sudah sedikit kita singgung ya. Jawabannya adalah karena dia mengikat langsung di tulangnya, afinitas permukaan tulang yang memungkinkan obat terperangkap dan dilepaskan secara perlahan selama proses bone remodeling. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi dia kerjanya ketika ya emang pas osteoklas memang sedang bekerja, pas memang mau lagi ngehancurin gitu. Kalau yang A, tingginya ikatan alendronat dengan protein plasma darah yang mencegahnya dimetabolisme oleh hati. Ini bukan faktor utama yang bikin jadi waktu paruh puluhan tahun pada bifosfonat sebenarnya. Gitu. Terus kalau yang C, volume distribusi sangat kecil membatasi paparan obat ke organ eliminasi hati dan ginjal. Dia kan justru didistribusikan secara besar-besaran ya, secara ekstensif ke tulang. Jadi justru distribusi ke tulangnya yang sangat tinggi gitu, volume distribusinya justru sangat tinggi. Terus kalau yang D, alendronat di metabolisme jadi metabolit aktif, itu juga kurang tepat karena bifosfonat ini juga termasuk salah satu obat yang tidak dimetabolisme. Jadi ketika dibuang dia bentuknya ya bentuk alendronat itu gitu. Terus eliminasi alendronat utamanya melalui feses di mana obat mengalami siklus enterohepatik berulang. Tidak, justru dia tidak mengalami siklus enterohepatik. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini memang semua jawabannya pengecoh ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Dia memiliki afinitas yang kuat terhadap tulang. Dia kerjanya memang seperti itu. Oke, soal nomor 1 ada yang mau didiskusikan? Temannya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang pasien perempuan 75 tahun menderita osteoporosis berat dan memiliki riwayat gangguan ginjal kronis yang signifikan. Karena keterbatasan fungsi ginjal, dokter memutuskan untuk menghindari terapi alendronat. Dokter memilih penggunaan denosumab melalui injeksi subkutan setiap 6 bulan. Bagaimanakah mekanisme aksi dari denosumab? Jadi kata kunci adalah pertanyaan, bagaimana mekanisme aksinya? Mengikat rang di ligan rang. Betul. Mengikat rang ligan yang merupakan protein kunci yang diproduksi osteoblas sehingga mencegah aktivasi dan pembentukan osteoklas. Kata kunci adalah rang ligan ini. Sip, betul. Soal nomor 2, ada yang mau didiskusikan? Oke, aman ya. Kalau aman, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang wanita 66 tahun datang untuk evaluasi kesehatan tahunan. Hasil T-score-nya minus 2,7, menunjukkan faktor pergelangan tangan setahun lalu. 10-year probability-nya 3,8 dan major osteoporotic fracture 26%. Riwayat GERD berat, tidak toleran obat oral, belum pernah mendapat terapi osteoporosis sebelumnya. Berdasarkan algoritma pelaksanaan osteoporosis, terapi farmakologis awal paling tepat untuk pasien adalah, nah ini tuh terapinya sebenarnya ingin meng-highlight pasien sudah cukup untuk dikatakan butuh obat, T-score minus 2,7 dan dengan resiko, tapi pasien riwayat GERD, maka yang harus dihindari itu berarti Alendronat. Betul, alendronat itu pertama harus kita hindari. Terus, berarti pasien juga tidak toleran obat oral. Berarti kita bisa pilihannya antara denosumab sama teriparatid. Tapi, untuk keamanan pasien GERD, itu kita akan lebih memilih yang denosumab yang subkutan.
Gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Kata kuncinya sebenarnya mau ngebahas tentang aman untuk pasien GERD. Oke, soal nomor 3, aman? Kak, Oke, maka saya mau bertanya Kak, tadi kan untuk boleh. golongan paratiroid hormon analogis itu kan tadi tidak ada keterangan Kak kontraindikasinya atau memang efek-efek apanya tadi beda dengan tadi pada saat dijelaskan bifosfonat yang rangkel inhibitor sama SERMs. Jadi kalau untuk yang golongan paratiroid hormon Kak tadi yang kayak teriparatid itu dia lebih kemana Kak? Kalau misalnya tidak ada denosumab subkutan di sini ditanyakan, dianukan, jadi opsi. Oke. Jadi ini konfirmasi dulu ya. Jadi pertanyaan adalah kalau misalnya di pilihan nggak ada denosumab, apakah teriparatid bisa digunakan untuk pasien GERD gitu? Bukan pertanyaannya. Atau gimana pertanyaannya? Iya Kak, ya misalnya kalau memang tidak ada karena tadi keterangan di golongan apa yang bagian teriparatid itu kan memang nggak ada tadi kosong. Iya, betul. Oke. Jadi jawabannya adalah betul. Ketika misal tidak ada pilihan denosumab di sini, maka teriparatid ini bisa dijadi pilihan untuk pasien GERD. Tapi kalau misalnya ada denosumab, pilihan awalnya adalah kita akan memilih denosumab gitu. Oh berarti Kak ini, sorry, yang bakso di ini yang golongan SERMs juga itu ndak bagus untuk GERD ya Kak? Bakso Yang di Seven pilihan ini oral. Nah, pasiennya juga tidak toleran terhadap obat oral. Jadi tidak menjadi pilihan di kita. Tapi kalau misalnya pasiennya dia bisa oral, masih bisa digunakan. Tapi oh case jadi di soal kita nih karena dia pasiennya tidak toleran obat oral saja sebenarnya. oh iya ya Kak. Ya, ya, paham paham. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Nah, saya mau tanya, Kak. Ya, boleh? Tapi ke tabel yang tata laksana tadi, Kak. Iya, boleh. Tabel tata laksana, algoritma tata laksana. Iya, iya. Itu Ya, tadi gimana? di tabel yang biru paling kanan itu kan sequentially itu maksudnya ini ya, Kak. Apa? Setelah 2 tahun, terus di tahun berikutnya ganti obat gitu ya, kan, Kak? Iya, iya, betul. Itu kenapa ya diganti obat, Kak? Kalau semisal udah cocok sama obat A nih, udah sembuh, terus kenapa nggak dilanjutin aja gitu? Kenapa diganti gitu, Kak? Hmm, oke. Kenapa kok pengobatannya harus sekuensial seperti itu? Kenapa kok tidak tetap obat itu aja gitu ya? Nah, karena kalau misalnya yang di pasien yang di yang algoritma sini sebelumnya, itu penggunaannya tidak akan selama obat yang severe tadi ini. Nah, ini kan dia penggunaannya 2 tahun tambah setahun tambah 2 tahun kan sampai 5 tahun. Kalau yang ini biasanya tuh nggak sampai 5 tahun gitu. Cuma kayak 3 tahun gitu. Nah, kenapa kok penggunaannya harus dijeda seperti itu, tidak terus-terusan? Karena untuk mengatasi efek samping dari obat tersebut kalau digunain sampai lama banget gitu. Jadi ada penggunaan jeda obat yang lain. Kalau yang ini kan aloparatid, romosozumab, terus teriparatid. Jadi obat paratiroid hormon dulu, terus baru romosozumab, baru teriparatid. Diikuti dengan obat yang antireseptif. Kenapa tidak di terus-terusan seperti yang tadi? Karena alasannya tadi itu untuk menghindari efek samping yang terjadi gitu dari obatnya. Kalau yang abaloparatid kan paratiroid hormon tuh. Nah, paratiroid hormon itu kan ketika kita memberikan sesuatu eksogen hormon dari luar, akan timbul
ketergantungan. Kalau misalnya ketergantungan sehingga tubuh takutnya tidak bisa memproduksi itu lagi. Bukan tidak bisa memproduksi lagi, tapi kayak lebih ke tidak punya sinyal yang cukup gitu untuk bisa memproduksi itu lagi, karena kayak udah kayak udah ada dari eksogen, akhirnya lama-kelamaan kayak takutnya ketergantungan, maka obatnya itu dijeda gitu, si abaloparatid, terus diganti golongan lain dulu, baru ke teriparatidnya gitu. Oke Kak, maksud Kak. Terus itu tadi sama yang obat libur setelah 6 tahun, Mm-mm. oral bisphosphonat tadi maksudnya gimana ya Kak? Jadi setelah penggunaan obat setelah 10 tahun, pasien bisa libur obat dulu gitu. Jadi drug holiday after 6 years zoledronate acid, atau artinya pasien bisa libur minum obat, nggak perlu rutin minum obat lagi setelah penggunaan 6 tahun. Tapi tetap kita kontrol reevaluasi, misal zoledronate, kita kontrol evaluasi tiap 3-6 tahun ini. Ini tadi ya, gitu. Jadi kan ini nih, with an anti-resorptive agent. Anti-resorptive agent itu adalah agen yang berfungsi untuk menahan osteoklas. Resorptif itu kan penghancuran tulang. Nah, contoh agen resorptif apa? Ini tadi bifosfonat, terus RANKL inhibitor. Ini termasuk agen anti-resorptif. Nah, jadi di sini tadi, di algoritma tadi, dikatakan followed by, jadi setelah obat-obatan tadi diikuti dengan anti-resorptif agen. Nah, jadi setelah anti-resorptif agen, pasien bisa libur minum obat dulu gitu. Maksud dari drug holiday itu gitu. Ada feedback mungkin Kak? Ya oke Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman? Mau tanya yang di bagian algoritma yang kalau misalkan pasien tes skornya itu -1 sampai -2,4, itu tidak perlu dipakaikan alendronat, denosumab. Iya. Kalau misalnya dia faktor resikonya ini tadi. Tapi kalau misalnya dia ada fragility factor, ada patah tulang, memang dia sudah patah tulang, maka dia masuk ke high risk. Nah, kalau yang high risk, dia tetap harus dikasih obat walaupun dia T-score-nya -1 sampai -2,4. Gitu. Jadi kita lihat lagi, jadi selain patokan parameter utamanya T-score, kita lihat apakah dia punya patah tulang ini. Kalau misalnya enggak, ya udah tidak perlu minum obat. Tapi kalau misalnya pengecualian dia ada patah tulang, walaupun T-score-nya masih di low bone mass, tetap harus kita kasih medication terapinya gitu. Ada feedback mungkin Kak? Ya, baik Kak, paham Kak. Makasih Kak. Oke, sip. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita sudahi osteoporosis dan kita lanjut ke manajemen farmasi. Nah, di manajemen farmasi ini kita akan banyak bahasnya rumus-rumus. Jadi kalau pas di rumus-rumus, ya jangan takut, istilahnya kayak terbeban di awal, karena kan kadang kayak terbeban gitu ya, banyak banget rumusnya. Tapi nggak apa-apa, santai aja, kita akan menemui banyak rumus dengan banyak latihan soal. Harapannya teman-teman lama-lama akan hafal dengan rumusnya. Kayak waktu zaman SD, teman-teman kan banyak rumus luas lingkaran, luas segitiga, luas persegi. Tapi kan nggak serta-merta jadi beban kan teman-teman.
ngerjain soal dengan ngelihat rumus nggak masalah, lama-lama rumusnya hafal juga gitu. Sama juga dengan manajemen farmasi ini. Oke, kita masuk ke rumus penentuan jumlah stok. Penentuan jumlah stok ada rumusnya pakai rumus QO ini atau pakai rumus perencanaan ABCD, sebenarnya sama aja. Nah, kalau yang ini adalah CA, ini consumption average. Itu adalah penggunaan rata-rata dikali dengan lead time atau waktu tunggu ditambah dengan periode pengadaan ditambah safety stock dikurang S1 ini stock on hand atau stok yang masih ada di gudang, sisa lah ya istilahnya, ditambah SO. Kalau ada SO itu stok yang udah dipesen tapi masih di perjalanan, belum datang. Nah, kalau perencanaan sebenarnya sama aja. A merujuk pada jumlah stok di periode pengadaan. B, jumlah stok di periode lead time. C, untuk safety stock. D, itu dikurangi oleh sisa dan juga stok yang di perjalanan kalau ada. Nah, kemudian safety stock kalau nggak diketahui bisa juga dicari dengan lead time dikali consumption average. Kemudian stok minimal itu rumusnya lead time kali consumption average tambah SS atau bisa juga dikatakan 2 kali SS. Stok maksimal rumusnya stok minimal tambah periode pengadaan kali consumption average. Ini rumus penentuan jumlah stok. Terus penentuan harga, pricing. Harga net apotik itu harga yang diperoleh dari distributor sebelum ditambah PPN. Nah, terus kalau harga net apotik plus PPN itu adalah rumusnya HNA ditambah HNA kali persen PPN-nya. Sekarang PPN-nya 11% ya. Terus markup atau sering dikenal dengan margin, tapi walaupun istilah yang tepatnya sebenarnya markup ya. Itu berapa persen apotik menaikkan harga dari modalnya. Rumusnya harga jual kurang harga beli dibagi harga beli dikali 100%. Kemudian HJA, harga jual apotik, itu harga setelah pajak ditambah harga setelah pajak kali markup. Terus harga pokok penjualan tuh persediaan awal tambah pembelian bersih kurang persediaan akhir. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa kita banyak menemukan jumlah rumus-rumus. Next ya, test of profitability. Itu analisis laporan keuangan. Ada dibagi jadi dua, presentase laba kotor dengan presentase laba bersih. Rumus presentase laba kotor itu laba kotor bagi pendapatan kali 100%. Nah, cari laba kotor itu adalah penjualan dikurang HPP. Ini tadi ke yang sebelumnya masuk ke sini, kalian ini nggak masuk. Terus laba kotor itu berarti persen margin kali penjualan. Jadi nyari laba kotor bisa ada dua rumus ini. Terus kalau laba bersih itu rumusnya laba kotor dikurang beban operasional dikurang pajak. Terus PBP rumusnya modal awal bagi laba bersih. Terus ada juga test of all performance, itu rumusnya. Jadi sumber dana, ini kenapa ada terus ya? Ini harusnya nggak ada. Nah, sumber dana dalam kita bikin apotik itu dikatakan ada 3 jenis, yaitu modal sendiri, hutang bank, dan investor. Modal sendiri ya kalau kita pakai modal uang kita sendiri. Atau kalau kita ngerasa uangnya kurang, kita pinjam di bank. Atau bisa juga dari investor. Atau nggak harus muluk-muluk investor, bisa juga dikatakan misal teman kita yang punya uang, terus kita, kamu nanam modal di apotik aku, itu bisa dianggap sebagai investor. Nah, biasanya untuk memberitahu bagaimana performa dari apotik kita, bisa dari 3 parameter ini. Yang pertama, return of asset, minimal 12%. Rumusnya, laba bersih dibagi total aset kali 100%.
Kemudian return of equity minimal 18%, rumusnya laba bersih bagi total modal kali 100%. Total modal ini bisa juga dengan aset dikurang hutang. Terus return of investment laba bersih dibagi total yang investasi kali 100%. Kemudian ada rumus lagi BEP. BEP adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Jadi dia belum untung, belum rugi. Udah nggak rugi, tapi belum untung. Jadi titik setimbang. Pada titik ini, semua biaya tetap dan variabel sudah tertutupi oleh pendapatan, sehingga keuntungan yang diperoleh mulai dari titik ini akan jadi laba bersih. Nah, rumusnya adalah 1 minus biaya variabel bagi volume penjualan kali biaya tetap. Atau kalau misalnya BEP dalam rupiah, biaya tetap dibagi 1 minus biaya variabel bagi harga jual. Akan lebih enak sebenarnya kalau langsung kita praktek ke pembahasan soal gitu ya, karena tahu gitu, oh gimana penerapan dari rumus ini. Mungkin biar lebih enaknya kita sambil ngerjain soal kali ya, jadi sambil ngerti ini prakteknya gimana. Kita langsung bahas soal aja, boleh? Oke, soal nomor 4. Seorang apoteker di apotik akan melakukan perencanaan pemesanan produk amoksisilin untuk periode 5 bulan ke depan. Di mana 1 bulan 28 hari operasional. Berdasarkan data yang didapat, rata-rata penjualan harian 150 box per hari. Stok on hand 2.500. Waktu lead time 7 hari, safety stock yang tersedia 600 box. Berapakah jumlah box amoksisilin yang harus dipesan? Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Yang pertama adalah diketahui ini, periode pengadaan. Periode pengadaannya 5 bulan, tapi diketahui 1 bulannya itu 28 hari. Berarti ini kita kalikan 5 bulan kali 28 hari. Sama dengan 140 hari. Terus diketahui lagi consumption average-nya 150 box per hari. Terus ada stock on hand sisa yaitu 2.500 box. Terus lead time-nya adalah 7 hari. Safety stock-nya 600 box. Ditanya berapa yang harus dipesen. Nah, sambil ingat rumus, kita tulis ya rumusnya consumption average dikali lead time tambah periode pengadaan tambah safety stock dikurang stock on hand. Nah, semua sudah diketahui, tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Consumption average ini sudah diketahui 150 box per hari dikali. Nah, ini wajib nih ya, satuannya sama. Jadi sama-sama hari sudah kita samakan kan. Periode pengadaannya satuannya hari, kemudian lead time-nya juga satuannya hari. Jadi nggak bisa kalau satuannya berbeda bulan sama hari, itu nggak bisa, harus kita samain dulu. Nah, lead time-nya kan 7 hari. Ditambah periode pengadaannya 140 hari. Terus ditambah safety stock-nya 600 box. Kemudian dikurangin sisanya 2.500 box. Udah deh, tinggal dihitung aja, dikaliin, dijumlah, dikurang, maka ketemu hasilnya 20 150 box. Jadi jawabannya adalah yang B. Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu? Saya mau tanya, Kak. Boleh? Kan tadi di rumus untuk penentuan jumlah stok itu kan di akhir ada misalnya tadi stok sisa, kemudian dikurang dalam kurung
maksudnya sebenarnya safety stock dikurang dalam kurung stok sisanya itu ditambah dengan stok perjalanan. Di sini kan tidak ada stok perjalanannya, jadi nggak apa-apa kalau tidak dimasukkan, Kak. Betul. Jadi kalau misalnya dianggap tidak ada stok yang dalam perjalanan dianggap 0, maka hasilnya akan sama aja kan ya. Gini, misal dikasih angka 0, maka hasilnya akan sama aja gitu. Kita anggap dia sebagai 0. Oh, siap, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke soal nomor 5. Seorang apoteker penanggung jawab di apotik menghitung harga jual produk paracetamol. Memastikan target laba tercapai. Data diperoleh sebagai berikut. Harga beli sebelum PPN 12.000. Diskonnya 15.000. PPN 11%. Target labanya atau margin atau markup 25%. Berdasarkan data di atas, berapa harga jual yang harus ditetapkan oleh Apotik Sehat Sentosa? Nah, yang pertama, kita akan menghitung diskon dulu. Jadi urutannya adalah kita hitung diskon, baru tambah dengan PPN-nya. Baru cari harga jual apotiknya. Oke. Yang pertama, kita cari diskonnya dulu. Harga belinya 12.000. Diskonnya 15%. Nah, ini berarti 12.000 dikurang, bentar, 12.000 dikurang 1.800. Hasilnya 10.200. Nah, kemudian ada cara cepatnya juga kalau misalnya kita mau pakai yang perkalian. Nah, karena ini 15% ya. 15% itu kalau kita jadikan desimal 0,15. Karena ini diskon, maka kita bisa pakai pengalinya 1 dikurang 0,15. Berarti 0,85. Nah, teman-teman bisa cari dengan cara 12.000 dikali 0,85. Hasilnya sama 10.200. Nah, kemudian langkah kedua, kita akan tambah dengan PPN. Ini yang akan kita tambahkan dengan PPN. Berarti 10.200 ditambah 11% dari 10.200. 10.200 ditambah dengan 1.122 sama dengan 11.322. Nah, ini juga ada cara yang sama, hampir mirip, kan 11% ini 0,11. Jadi kalau untuk pengalinya, karena ini penambahan ya, PPN ditambahkan, jadi 1 tambah 0,11. Sama dengan 1,11. Nah, ini kalau teman-teman cari, 10.200 dikali dengan 1,11, maka hasilnya akan sama, 11.322. Nah, langkah yang ketiga, baru kita menentukan HJA-nya ini. HJA-nya berarti dari 11.322 ditambah 25%. Kita pakai cara cepat aja ya, sama. Ini juga sama, bisa jadi cara cepat. 25% kan 0,25, ditambah 1, sama dengan 1,25. Jadi 11.322 kali 1,25 sama dengan 14, 1
52,5. Kita bulatkan menjadi 14,153. Nah, terus ini ada cara yang lebih cepatnya lagi. Kalau misalnya kita, kan kalau ini kan ke angka depannya beda-beda ya. Yang ini 12.000, terus 10.200, terus 11.322. Nah, cara cepatnya lagi, kalau pakai yang pengalian ini semua, ini tadi, karena perkalian itu sifatnya asosiatif, maka kalau teman-teman hitung pakai angka yang di depan ini tadi, dari harga yang awal ini 12.000, 12.000 dikali 0,11 dikali 1,25, maka hasilnya sama, 14.152,5 yang dibulatkan menjadi 14.153. Nah, ini bisa teman-teman pakai cara cepatnya untuk menghemat waktu pakai pengali ini yang desimal. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini tadi dijabarin per step, biar tahu aja stepnya awalnya gimana. Tapi untuk praktek pas ngerjain soal, biar menyingkat waktu, jadi teman-teman bisa punya banyak waktu longgar yang emang dikerjain untuk yang susah. Jadi ini waktunya bisa dihemat dengan mengerjakan ini dengan cara cepat. Gitu. Soal nomor 5, ada yang mau didiskusikan dulu? Kak, Gimana? Kak, saya mau tanyakan waktu kita hitung diskon PBF dan PPN pembelinya itu kita kurangi dengan 1. Kenapa pas target laba itu dia ditambah 1, Kak? Oke. Jadi, karena diskon, itu kita akan mendapat pengurangan. Nah, kalau untuk PPN dan target laba, itu kita akan mendapat penambahan. Betul? Kalau misalnya ditambahin PPN kan ditambahkan kan. Terus target laba itu artinya markup, inginnya kita mendapat keuntungan berapa dari harga modal. Nah, oleh karena itu, pada PPN itu dengan ditambah 1, target laba juga ditambah 1, tapi pada diskon karena kita akan mendapatkan pengurangan, maka itu dengan pengurangan. Begitu. Mungkin ada feedback, Kak? Enggak ada feedback, Kak. Cuma itu tadi saya kurang paham di situ. Ternyata dia lebih ke diskonnya karena ada pemotongan jadi dikurang. Oh iya, Kak, paham. Makasih, Kak. Oke, siap, sama-sama. Ada lagi mungkin teman-teman? Oke, kalau aman kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Di soal nomor 6. Suatu apotik menjual paracetamol 500 mg dengan data sebagai berikut. Ini ada datanya di tabel, baik tabel yang kanan ataupun tabel yang kiri. Kemudian, apotik menjual paracetamol dengan harga 13.000 per strip. Ditanya berapa BEP-nya penjualan unit per bulan yang paling tepat. Nah, ini kita ingat-ingat rumus BEP yang unit. Itu rumusnya adalah biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel. Nah, pada tabel ini kita jadiin pisah di soal. Jadi ini lumayan membantu. Tapi pada beberapa soal, ada juga soal yang tipenya dia digabung jadi tabel satu semua. Jadi kita yang harus neliti sendiri ini masuk ke komponen biaya tetap, apa ini masuk ke komponen biaya variabel ya. Gitu. Nah, tapi pada soal ini sudah dipisah langsung. Nah, di sini semuanya ini adalah masuk ke komponen biaya tetap. Jadi tinggal dijumlahin aja dari angka ini totalnya. Kalau teman-teman jumlah 6 juta tambah 10 juta tambah 7,5 tambah 3,5 tambah 2,5 tambah 1,5 tambah 2, 33 juta. Bukan ya? Coba.
Kita hitung bareng-bareng lagi. 16 juta tambah 7,5 tambah 3,5 tambah 2,5 tambah 1,5 tambah 2. Ya, betul. 33 juta. Jadi total ini semua, total biaya tetap itu adalah 33 juta. Nah, sekarang kita tinggal hitung yang biaya variabelnya. Biaya variabelnya ini udah dihitungin harga net apotik plus pajak. Jadi nggak perlu kita ngitung pajaknya ya, udah dihitungin istilahnya. 10.500. Biaya kemasan 200. Ini per stripnya ya. Nah, terus biaya pembayaran non tunai itu 1,5% dari harga jual. Berarti 1,5% dari harga jual. Nih 13.000. Dari 13.000. Sama dengan 195. Berarti biaya variabelnya itu adalah harga net apotik plus pajak per strip ini 10.500 ditambah biaya kemasan dan label 200 ditambah biaya pembayaran non tunai 195 per strip. Ini dihitungnya per strip diketahuinya. Nah, sama dengan 10.895. Nah, berarti sekarang semuanya sudah diketahui, tinggal kita masukkan ke dalam rumus BEP. Biaya tetap 33 juta. Biaya harga jualnya 13.000. Biaya variabelnya 10.895. Jadi bisa kita masukin ya, langsung ke sini. Biaya tetap 33 juta dibagi harga jual per unitnya 13.000 dikurang biaya variabelnya 10.895. Nanti ketemu hasilnya 33 juta dibagi 2.105 sama dengan 15.676,9 atau kita bulatkan 15.677 strip. Jadi dikatakan titik setimbang ketika apotik ini bisa menjual 15.677 strip paracetamol. Kalau misalnya dia berhasil menjual lebih, misal 16.000 strip, nah si apotik ini bisa dikatakan dapat untung. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu? Aman? Oke, kalau aman, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7, sebuah apotik membeli metformin 500 mg dengan HNA 4.200. Tiap box berisi 10 strip dan satu strip isinya 10 tablet. Harga jual ke pasien 5.500 per strip. Berapa persentase margin laba apotik? Oke, kita tulis dulu juga apa yang diketahui dari soal. Dari soal diketahui HNA-nya adalah 42.000 per box. Terus harga jual ke pasiennya 5.500 per strip. Ditanya berapa sih marginnya? Oke, berarti step pertama kita cari dulu HNA per strip, biar sama satuannya, box sama strip ya. HNA per stripnya berarti 42.000 karena isinya 10, maka dibagi 10. Jadi harganya 4.200 per strip. Terus untuk tahu selanjutnya, langkah kedua, kita mau tahu berapa rupiah marginnya, berapa rupiah marginnya atau markup-nya. Nah, tadi kan
kalau yang di rumus depan, harga jual apotik itu HNA yang plus PPN plus margin. Nah, HNA plus PPN-nya ini yang belum diketahui, berarti harus kita cari dulu ya. Kalau nggak diketahui, maka kita akan menganggap PPN itu 11%. Karena secara peraturan PPN masih di 11%. Ini kita jadikan langkah ketiga kalau gitu, untuk mencari berapa rupiah margin. Langkah keduanya, kita cari dulu HNA plus PPN. HNA plus PPN-nya itu berarti Rp4.200. Sebenarnya caranya kan 4.200 ditambah 11% dari 4.200. Tapi sama dengan 4.620. Nah, angka inilah yang kita masukin untuk ke sini. Nah, harga jual kan sudah diketahui ya. Ini tadi 5.500. Berarti 5.500 sama dengan 4.620 ditambah margin. Berarti marginnya adalah Rp880. Nah, yang ditanya kan adalah persen margin. Berarti persen margin adalah margin atau keuntungan dengan pembaginya adalah yang tadi di tabel adalah harga beli. Nah, persen margin berarti margin dibagi dengan harga beli. Sama dengan marginnya kan sudah diketahui nih, 880 dibagi harga belinya harus yang sudah ditambahkan PPN ini. Gitu ya. Jadi bukan yang HNA. Jadi yang dimaksud dengan definisi harga beli di sini bukan yang HNA, tapi yang sudah ditambahkan dengan PPN. Jadi 880 bagi 4.620 dikali 100 sama dengan 19%. Jadi jawabannya adalah yang C. Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu? Kak, mau tanya yang 4.200 dikali 1,11 itu hasilnya 4.620 atau 4.662, soalnya aku dapatnya 4.662, Pak. Oh, berarti saya yang salah ngitung Iya, Kak. kayaknya. Saya juga dapatnya 4.662. Iya. Saya yang salah ngitung. Terima kasih udah mengoreksi. Berarti ini kita hitung ulang ya, pakai jawaban yang benar. Terima kasih sudah teliti untuk mengoreksi. Oke, sip. Kita hitung ulang pakai angka yang benar. 4.200 kali 1,11 itu 4.662. Berarti ini 4.662. Oke. Nah, berarti marginnya 5.500 dikurang 4.662 sama dengan 838. 838. Oke, berarti 838 dibagi 4.662 sama dengan 17,9, Kak. 17,9. Jadi jawabannya yang B ya, 18%. 17,9 sama dengan dibulatkan 18%. Oke, sip. Nanti ini saya tanya ke kakak admin, apakah bisa soalnya jadi dibenerin nilainya jadi biar naik gitu ya, untuk yang sudah menjawab B menjadi benar, bukan yang C. Nanti saya tanya ke kakak adminnya. Terima kasih ya atas koreksinya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Oke, aman berarti. Kalau aman, kita lanjut ke soal nomor 8. Apotik Sehat Farma ingin mengevaluasi kinerja keuangan tahun 2024. Data dari laporan keuangan apotik tercatat sebagai berikut. Berapakah
ROE apotek tersebut, oke, datanya seperti ini gitu ya, sudah diketahui. Nah, ROE itu kan rumusnya laba bersih dibagi total equity kali 100%. Berarti langkah pertama kita harus nyari dulu laba bersihnya. Nah, laba bersih itu rumusnya adalah laba kotor sebenarnya kan. Laba kotor dikurangin biaya operasional dikurang pajak. Laba kotor, oke ditulis aja deh gini. Laba bersih rumusnya laba kotor dikurang beban operasional kurang pajak. Nah, laba kotor sendiri itu rumusnya adalah penjualan dikurang HPP. Nah, ya udah langsung aja kita masukin semua angka yang ada di sini di tabel karena semua sudah diketahui. Yang pertama penjualan sama dengan 1,2 M dikurang HPP 700 juta dikurang biaya operasional 200 juta dikurang pajaknya 30 juta sama dengan ketemu 270 juta. Kemudian langkah kedua kita akan mencari total equity, total modal. Total modal yaitu aset dikurang hutang. Ini juga sudah diketahui. Total aset 900 juta. Hutang 300 juta. Sama dengan 600 juta. Baru langkah ketiga kita mencari ROE-nya. Bisa langsung dimasukkan rumus yang ada di sini karena sudah kita cari semuanya. Nah, rumusnya adalah laba bersih diketahui 270 juta sudah kita cari dibagi total equity-nya 600 juta dibagi 600 juta dikali 100% sama dengan 45%. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 8 ada yang mau didiskusikan? Aman? Oke. Kalau aman, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu farmakoekonomi. Materi terakhir untuk pertemuan hari ini. Maaf Kak, bisa Oh saya ya, gimana? bertanya Kak? Boleh. Bisa,
bukan terkait anunya Kak, bukan terkait soal nomor 8 karena sudah paham. Yang saya mau tanyakan Kak, misalnya kalau pada saat kita tes atau PSPA, kan di sini tadi banyak sekali rumus Kak, lumayan banyak. Biasanya kalau yang lebih sering naik dalam pembahasan atau soal-soal itu dia lebih kemana Kak? Maksudnya tipe soalnya banyak yang keluar yang mana gitu, Kak? Iya, misalnya cari laba bersihnya Kak, atau marginnya Kak, yang kayak tadi. Oh, oke. Walaupun nggak bisa saya prediksi 100% yang mana, tapi insya Allah ini pasti keluar. Yang ini, penentuan jumlah stok, ini pasti keluar. Karena melihat dari pola teman-teman alumni, kadang kalau misalnya habis tes gitu ya, suka cerita gitu. Nah, ini biasanya penentuan jumlah stok ini pasti sering keluar. Kemudian penentuan harga jual, kemudian nah, kalau yang tapi beberapa ada yang keluar kayak presentasinya ya 30% lah, ini 30% mungkin agak jarang, tapi 30% keluar. Terus ini juga sama 30%. Kemudian BME itu lebih jarang lagi. Gitu Kak. Jadi kalau misalnya saya bisa menjawab walaupun nggak 100% kali, kadang-kadang mungkin bisa ada saya salah. Penentuan jumlah stok ini sama penentuan harga itu yang lebih sering keluar. Tapi kalau yang ini kadang-kadang BPP juga hampir lewat ya. Gitu. Semoga bisa membantu ya jawabannya. Katanya bisa dieliminasi beberapa yang perhitungan. Ya. Betul. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kalau aman kita bisa lanjut ke farmakoekonomi. Nah, farmakoekonomi itu adalah ilmu yang membahas tentang komponen, yaitu dari sisi ekonomi atau dari sisi biaya. Dan yang kedua adalah dari sisi efektivitas klinis. Kalau hanya salah satu parameter, maka itu bisa disebut farmakoekonomi. Jadi farmakoekonomi selalu membahas dari dua komponen ini. Nah, farmakoekonomi itu ada 4 jenis dalam analisisnya. Tadi kan selalu membahas dua komponen kan, berarti kan ada tabel ini soal itu ya, dari sisi biaya dan dari sisi efektivitas. Nah, yang pertama itu ada namanya CMA atau Cost Minimization Analysis. Nah, dari sisi biaya pasti akan menggunakan satuan uang. Kemudian kalau di analisis CMA, efektivitasnya dia dianggap sama. Bukan hanya dianggap, tapi memang hasil dari penelitian RCT biasanya akan menunjukkan penelitian yang obat A dan obat B punya efektivitas yang sama. Terkadang memang mindset kita adalah ini berarti membandingkan paracetamol dengan paracetamol yang bermerek. Bisa seperti itu, tapi tidak hanya patokan bahwa zat aktifnya sama. Ternyata ada juga obat yang hasil penelitian itu dua jenis zat aktif yang berbeda, tapi dia dilakukan penelitian randomized trial dan ternyata hasilnya efektivitasnya sama gitu. Nah, karena efektivitasnya sama, maka kita hasilnya hanya akan mempertimbangkan biaya saja karena efektivitasnya sudah sama. Jadi kita memilih biaya yang paling murah. Lalu yang kedua, cost benefit analysis. Kalau yang biaya pasti akan dalam satuan mata uang, tapi kalau dalam efektivitasnya itu akan dikonversikan dalam satuan mata uang. Jadi dikonversikan dalam satuan uang biasanya dalam biaya yang bisa disimpan. Dalam ini misal obat A untuk 4
pasien DM itu dia bisa mengobati 10 orang yang mengalami komplikasi DM. Sebenarnya efektivitasnya gini. Nah, tapi saat dalam analisis cost benefit analysis ini akan kita konversi dalam satu mata uang. Misal satu orang kalau dia kena komplikasi DM, dia bisa menghabiskan biaya untuk pengobatan gara-gara mengeluarkan biaya untuk pengobatan itu misal 10 juta. Nah, ketika dia diberi obat B, dia bisa mengobati 10 orang yang komplikasi. Ketika dikasih obat B ini, dia bisa mengobati 10 orang komplikasi. Ya udah, berarti 10 orang komplikasi dikali 10 juta. Sama dengan 100 juta. Jadi, dengan obat B, kita bisa menghemat sebanyak 100 juta. Gitu. Karena 10 orang komplikasinya tidak mengalami komplikasi, bisa kita hemat biaya yang harusnya dipakai untuk orang komplikasi tidak jadi dikeluarkan. Jadi ini yang dimaksud dengan efektivitasnya dalam satuan mata uang, dikonversi dalam mata uang, biaya yang disimpan, biaya yang dihemat.